Kali ini saya mengambil tokoh Ibnu Sina. Mengapa Ibnu Sina? Karena Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh besar yang berhasil menggabungkan pemikiran filsuf Yunani yaitu Aristoteles dan Neoplatonisme dengan ajaran Islam. Salah satu ajaran terpenting Ibnu Sina adalah konsep wajib wujud dan mukmin al-wujud. Konsep wajib wujud adalah keberadaan yang mutlak dan tidak mungkin tidak ada, ialah Tuhan. Sedangkan konsep mukmin al-wujud adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta bisa ada dan bisa tidak, namun keberadaannya bergantung pada sesuatu yang wajib ada. Konsep ini menjadi landasan argumen ontologis dan kosmologis dalam keberadaan Tuhan, yang hingga sekarang masih dipergunakan sebagai rujukan dalam filsafat ketuhanan. Dalam metafisika dan kosmologinya, Ibnu Sina menegaskan bahwa dunia ini bukan hanya berdiri sendiri, melainkan bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama. Menurutnya, dunia ini bersifat sekaligus huds dan qadim, yang artinya ia tidak bisa lepas dari Tuhan sebagai penciptanya. Dengan pandangan ini, Ibnu Sina berusaha menggabungkan dua keyakinan, yaitu keyakinan keagamaan tentang penciptaan dengan logika filsafat tentang keberlangsungan alam semesta. Pemikiran Ibnu Sina juga menekankan tentang jiwa dan akal. Ia berpendapat bahwa manusia adalah substansi imaterial yang tidak bergantung pada tubuh. Eksperimennya yang terkenal adalah manusia terbang atau floating man, di mana seorang tanpa panca indera dan tanpa interaksi fisik tetap menyadari tentang eksistensinya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran diri tidak berasal dari tubuh, tapi dari jiwa. Selain itu, Ibnu Sina menjelaskan adanya akal aktif yang menjadi perantara manusia dalam memperoleh pengetahuan. Dalam bidang epistemologi, Ibnu Sina memandang bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari panca indera, tapi harus diproses oleh akal. Ia membedakan akal psikis yang berhubungan dengan tindakan dan akal teoritis yang berhubungan dengan keberadaan universal. Pemikirannya ini memberikan dasar teori bagi pengetahuan dalam filsafat sekaligus membuka bagi perkembangan filsafat barat. Pengaruh pemikiran Ibnu Sina sangat luas hingga filsafat modern. René Descartes misalnya, ia terinspirasi dari ide Ibnu Sina tentang kesadaran diri ketika mengembangkan Cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada. Kant juga menunjukkan kesamaan dalam kritik akal murni yang berakar dari cara pandang Ibnu Sina. Sedangkan Bergson mengambil inspirasi dari ide tentang intuisi kreatif. Karena itu, Ibnu Sina dianggap sebagai pemikir yang menjembatani antara filsafat Islam dan filsafat Barat.